Ada rindu di malamku, ada resah di tidurku, ada tangis di hatiku, ada hasrat yang menggebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sanrasan. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu, orang yang menjadi orang yang justru banyak menterkenalkan orang. Seorang seniman. Kalau dalam ilmu tasawuf ini ada orang mukhlisin. Tidak mau memperkenalkan diri itu ya. Tidak mau dirinya terkenal, tapi banyak orang terkenal dari karya-karya besarnya. Seorang seniman Bangkalan yang mungkin banyak orang yang belum tahu, kita perkenalkan hari ini kepada pemirsa. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Tayyib. warahmatullah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Pemirsa, biar lebih afdol ya, biar memperkenalkan diri orangnya. Siapa dan dari mana? Itu saja, nanti selanjutnya kita dalami bersama. Pemirsa, silakan Mas Tayyib, perkenalkan Mas Tayyib. Saya nama M. A. Tayyib, lahir di sebuah desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, di 53 tahun yang lalu ya. Betul ya, 53. Berarti dengan saya itu 5 tahunan. Saya 47 sekarang. 47 ya. 53 47. Ya 5 tahunan ya Mas Tayyib ya. Iya. Ternyata orang Macajah. Kalau Macajah ini Tanjung Bumi, ini situasi dan suasananya tidak jauh berbeda dengan rumah saya di Serebi Timur, Mondung, Disak. Tapi dari desa Macajah ada seorang seniman yang sebetulnya besar, cuma orangnya memang tidak membesar-besarkan diri karena karyanya banyak sekali. Kita dalami pemirsa. Mas Tayyib dari Macajah. Dulu Mas Tayyib kan tidak hanya di Macajah, pernah keluar kan dari Macajah? Ya pernah. Jadi dari sekolah SMA saya pernah sempat sekolah di Bangkalan di SMA 2. Berarti alumni SMA 2? Enggak sampai lulus. Kemudian pindah ke pindah ke Tebuireng. Oh, santri berarti Santri. ini. Sama santri juga. Mantap berarti apa namanya? Santri Tebuireng. Pernah santri juga. Terus sepulang dari Tebuireng kuliahnya di Bangkalan lagi. Di STKIP. Oh, STKIP. Iya. Ternyata mahasiswa STKIP. Berarti urusan guru. Kalau STKIP ya, ya Mas Tayyib ya. Iya. Terus Mas Tayyib langsung ke Jakarta juga ya. Terus setelah itu sebelum di wisuda di STKIP ini saya sudah sering ke Jakarta. Padahal gitu. masih mahasiswa itu, belum di wisuda belum. Saya punya kenalan seniman dari Jakarta. Beliau seorang pencipta lagu, sekarang sudah almarhum, namanya Aziz Talib. Kemudian Siapa Mas? Aziz Talib. Aziz Talib. Beliau inilah yang memperkenalkan saya ke produser-produser, ke artis-artis Jakarta. Ya akhirnya setelah saya di wisuda di STKIP, saya langsung hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta. Cak turun ntar ke Jebel. Merantau. Mas Tayyib, kan ini ceritanya sejak dari STKIP masih belum wisuda pun sudah sering Jakarta kan, karena sudah kenal dengan Mas Aziz Talib. Aziz Talib ini. Sebetulnya Mas Tayyib ini awal menyadari mempunyai apa namanya bakat seniman itu sejak kapan itu disadari itu? Jadi saya punya ya keterampilan bermusik pas-pasan sebetulnya. Justru waktu itu saya pada saat-saat kuliah itu saya sering nulis apa namanya di koran. Waktu itu ada koran Suara Karya, masih ingat nggak? Ya, Suara Karya. Suara Karya. Nah, jadul banget. Suara Karya.
Itu saya sering mengisi kolom-kolom sastra di situ. Oh ternyata. Jadi sastra sering ya. ngisi kolom-kolom di situ. Bahkan waktu itu ya dapat honor juga dari Suara Karya itu. Akhirnya setelah kenal sama seniman Jakarta itu, terus beliau Bang Agis Talib tuh, kamu punya apa kemampuan apa artinya membuat syair dan nilai sastranya menurut saya bagus. Terus kamu juga punya dasar bermusik juga. Gimana kalau antara syair dan lagu itu dibadukan, kamu belajar bikin lagu gitu kan. Akhirnya dengan itu saya termotivasi. Terus saya mencoba awalnya saya menciptakan sebuah lagu itu lagu pertama ya. Lagu pertama itu judulnya itu Bibirmu Berdusta. Bibirmu Berdusta. Ya. Itu lagu pertama Mas Thoyib. Pertama lagu saya itu diambil sama produser. Nah, tapi lagu itu tidak langsung direkam. Direkamnya itu 10 tahun kemudian. Iya, jadi lama. Malah lagu yang berikutnya saya buat itu judulnya Permata Biru. Permata Biru. Permata Biru. Terus Permata Biru itu iya, saya ajukan ke produser waktu itu, produsernya MSC ya. Terus lagu itu dipercayakan kepada Mbak Rita Sugiarto yang ya, Permata Biru itu Permata ternyata Biru. Iya. Pemirsa. Nah, itu pertama kali lagu saya itu muncul. Ada di kaset itu. Itu senangnya bukan main. Baik, pemirsa. Ternyata lagu Permata Birunya Rita Sugiarto, pengarang lagunya ada orang Mecaje, pemirsa. Mas Thoyib ternyata. Lagu Permata Biru itu di zamannya bahkan sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Sampai hari itu masih sering kita dengar itu. Iya, di panggung-panggung. Di panggung-panggung baik itu di TV-TV dangdut. Iya. Itu sering juga ditayangkan, bahkan dibawakan para artis-artis baru. Iya. Dan itu ternyata hasil karya Mas Thoyib. Iya. Ini makhluknya pemirsa. Permata. Coba syairnya sedikit syairnya Permata Biru itu, Mas. Cincin permata yang biru setahun yang lalu kau berikan. Itu kan? Itu. Saya juga sering menikmati lagu itu, Mas. Makanya kalau ada tahu syairnya itu langsung bisa melanjutkan, Mas. Ini saking apa ya? Saking kalau bahasa sekarang viralnya, bahasa sekarang. Lagu itu sering didengarkan oleh masyarakat, bahkan masyarakat desa. Kalau sudah Permata Biru pasti mengikuti kayak orang wiridan, Mas. Iya. Baca Yasin gitu. Iya. Meskipun tidak apa kan bisa meneruskan. Iya. Kenapa itu? Karena sering kali mendengar, termasuk Permata Biru. Iya. Dan muallifnya, pengarangnya, ini makhluknya pemirsa. Oke, Mas Thoyib, itu lagu yang sangat luar biasa. Sebetulnya Mas Thoyib di kancah permusikan Indonesia, dangdut Indonesia, banyak dong berarti karya-karya Mas Thoyib yang dibawakan artis-artis ibu kota. Sebetulnya banyak kan Mas, tidak hanya ini kan, banyak. Yang lain satu dua banyak. Yang lain ada Evi Tamala juga pernah. Yang lagu yang mana itu Evi Tamala? Lagu judulnya Ada Rindu. Ada Rindu. Ada rindu di malamku. Ada resah di tidurku itu. Ya Allah, ternyata ini makhluknya ya Allah yang yang menuangkan ekspresi seninya, menggabungkan antara lagu dengan syair. Nah, kalau orang seniman kan itu rasa kan yang bermain itu semua kalau orang bisa menghayati macam bisa juga. Kalau dalam bahasa tasawuf maksudnya bisa dzauq gitu, bisa dzauq. Tapi kalau dalam orang-orang artis ini kan penghayatannya penghayatannya masuk. Pesan dari lagu itu kan bisa nyampai juga ke masyarakat. Saya nanya di sini ya, di urusan Ada Rindu. Apa yang dibayangkan Mas Thoyib waktu menyusun dan merangkai lagu dan juga mengaransemen itu? Ya, kalau bayangannya dari segi tema cerita itu cuma membayangkan sepasang kekasih yang berpisah jauh gitu kan, terus dengan penuh kerinduannya, mungkin dengan terbatas
jarak dan waktu sehingga dia berkeinginan untuk berjumpa walaupun hanya sebatas mimpi saja. Nggak apa-apa gitu kan, istilahnya gitu. Jadi tema-temanya harus percintaannya, Iya, Mas Thayyib. iya. Luar biasa. Kalau urusan masalah apa yang dinyanyikan oleh artis-artis ibu kota, baik Evi Tamala dan apalagi Gita Sugiarto, ini adalah kalau sekarang ratunya dangdut Indonesia. Iya. Ini kan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang pengarang lagu, Mas Thayyib ya. Iya. Dan apalagi itu viral di Indonesia dan sering didengarkan banyak orang gitu ya. Meskipun Mas Thayyib sendiri kan tidak ada yang kenal kan. Iya. Mas Thayyib sendiri nggak kenal, tapi perasaan puas dan bangganya kan sangat luar biasa, Mas Thayyib ya. Iya. Ketika karyanya dinikmati banyak orang. Iya. Tapi kan nggak gratis juga, Mas Thayyib. Iya. Nggak gratis juga kan. Ada dua ya, dunia wal akhirah itu. Iya. Kan nggak gratis juga, Mas Thayyib. Iya. Karena karya itu sangat dihargai di Indonesia dan Iya. di dunia, Mas Thayyib. Iya. Kalau selain daripada cerita penggalan cerita ini, saya justru akan nanti ingin sekali berbincang santai lagi di Mas Thayyib dengan per lagu nanti. Entah kapan nanti barangkali Mas Thayyib ada waktu dan macam saya bisa datang ke Macajah atau enggak. Mas Thayyib sebetulnya seingat Mas Thayyib, mudah-mudahan ingat Mas Thayyib, sampai hari ini karya-karya lagu yang sudah dibuat oleh Mas Thayyib sudah berapa lagu sampai sekarang? Kalau persisnya saya nggak ngitung persis ya, tapi ratusan sudah. Jangan-jangan ada banyak yang lupa, Mas Thayyib. Banyak, sangat banyak. Ah. Jadi walaupun lagu itu sudah pernah viral gitu istilah sekarang, kadang-kadang syairnya saya lupa itu. Lupa. Karena tertimpa dengan karya-karya yang baru itu. Ya. Ratusan, Mas Thayyib. Ratusan. Dan itu semua kalau dalam dunia bisnis seniman ya, dunia bisnis apa ya istilahnya ya, kalau bisnis ya seniman lah, itu kan mau dipakai orang, mau dinyanyikan sendiri, itu kan tidak gratis juga, ya, Mas Thayyib. Ada hak kalau sampai ekonominya. lupa itu bagaimana nanti, Mas Thayyib, kalau itu dipakai orang, Mas Thayyib? Artinya lupa secara total sih enggak. Nah. Paling hanya beberapa bagian lupa gitu kan. Tapi kalau terutama yang sering lupa itu dari segi lirik ya, syair. Oh, lirik, syair ya. Syair. Tapi kalau lagunya? Kalau notasi itu kebanyakan ingat itu. Kalau notasinya, iya. Karena karyanya sendiri ya. Iya, ingat itu. Karena itu yang paling nempel di rasa itu. Ya. Ini pemirsa, ini cara penjelasannya seniman. Karena seniman itu lebih sensitif rasanya daripada nalar berpikirnya. Iya. Lebih sensitif rasanya. Ini barusan dijawab dengan nimpel sekali kalau urusan lagunya ya, Mas Thayyib. Iya. Oke, Mas Thayyib, ada pengalaman nggak bahwa dalam dunia musik, bisnis musik di Indonesia dan seniman, karya-karya seniman Indonesia itu karena tidak bisa lepas dari bisnis, Mas Thayyib. Iya. Meskipun itu sebetulnya berangkat dari sebuah rasa dari seorang seniman, tapi itu bentuk dari penghargaan publik terhadap karya itu kan tidak gratis. Iya. Bahkan negara dalam konteks ini kan memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, macamnya. Ada cerita nggak bahwa karya-karyanya Mas Thayyib ini dibajak orang, diambil orang atau bagaimana? Kalau itu sih sering terjadi karena begini ya Pak. Orang Indonesia ini kesadaran untuk menghargai sebuah karya itu, kalau menurut saya sih sampai detik ini ya lumayan aja belum gitu kan. Artinya rendah gitu kan. Lumayan itu belum gitu ya. Lumayan aja belum karena begini. Sekarang dari zaman fisik dulu, kaset, kemudian VCD, DVD, sekarang sudah beralih ke digital. Ke digital ya. Digital. Jadi artinya sekarang lebih familiarnya YouTube lah gitu. YouTube. Sekarang orang mengcover lagu itu, umpama ada orang 100 orang mengcover lagu saya, paling yang izin itu 3 orang. Yang izin itu 3 orang. Paling itu. Jadi 97-nya itu kayak nggak merasa kalau itu ada yang membuat lagu itu gitu kan ya. Kan kena copyright, Mas Thayyib. Kalau sekarang di YouTube ya, kalau itu memang sudah tayang di YouTube dan itu sudah menjadi hak ciptanya Mas Thayyib, pernah tayang di YouTube dan lain-lainnya. Jadi begini, kalau copyright itu
dia akan kena klaim apabila si pencipta lagu itu bergabung di sebuah publishing. Artinya publishing itu yang mengklaim dengan nomor identitas lagu itu sendiri. Gitu ya. Tetapi kalau seniman yang belum bergabung ke sebuah publishing, secara pribadi ngurusnya, ngelolanya itu sulit itu. Sulit gitu ya. Sulit gimana? Ya. Ya paling kalaupun ada ya dihubungilah orangnya gitu kan. Itu Cuma, lagu saya gitu kan. Cuma izinnya izin jebrian gitu ya. Nah, iya. Kadang-kadang ada yang sadar gitu kan, ditegur, "Pak, itu yang di upload sampean itu lagu saya itu. Sampean izin ke siapa?" Kalau yang sadar tuh langsung minta maaf. "Oh ya Mas, saya kesulitan mencari emas ini, kesulitan. Ini kebetulan Mas nelpon ini," gitu ya. Dia ini. Terus ya Mas, tolong saya ini mumpung lagi lagi ketemuan walaupun via telepon katanya. Saya minta izin dan mengenai konsekuensi izinnya tolong jangan mahal-mahal angkanya gitu kan. Ya sudah gitu kan. Ada gitu ya. Sudah selesai kan, selesai. Dan yang paling banyak justru ditegur itu malah galakan yang lebih galak yang ngebajak gitu. Iya. Pernah itu saya Mas, itu lagu saya. Sampean upload. Sampean sudah izin apa belum? Loh, maksudnya gimana katanya? Ini YouTube katanya. Sampean kalau mau ini, kata orang itu, kalau mau ini sampean nagihnya ke YouTube, jangan ke saya katanya. Wah, ya sudah. Saya nggak ladenin, orang nggak ngerti apa-apa ini kan gitu. Ya sudah. Artinya seperti masuk dalam kategori lumayan pun enggak tadi lumayan itu ya. Pun enggak gitu kan. Itu cerita-cerita pembajakan. Yang lain-lain yang sampai lebih serius ada? Kalau yang seriusnya malah sekarang ini. Oh, sekarang dalam dalam proses ya di pengadilan. Saya menggugat sebuah perusahaan TV. TV. Oh, nanti kalau ini kan serius ini kan? Iya. Serius. Jadi kita bawa lagu dulu sebentar Mas. Iya. Mas Thayyib, nanti baru kita lanjutkan ngomong yang serius. Biar santai kita dulu. Oke. Barangkali kalau bisa saja nanti membawakan lagu yang viral atau yang terserah Mas Thayyib, lagu yang menurut Mas Thayyib bisa juga nanti itu memberikan penyampaian pesannya terhadap masyarakat. Silakan Mas Thayyib, ayo. Ya. Baru nanti setelah itu kita ngomong masalah yang serius-serius itu Mas Thayyib. Kita nyantai dulu Mas Thayyib. Iya. Lagu apa ini Mas Thayyib? Justru lagu yang yang jadi perkara ini. Yang jadi perkara ini. Ini lagu yang sedang diperkarakan Mas Thayyib. Mau dibawakan di Sandasan, sebuah kehormatan buat Sandasan. Lagu ini saya buat sekitar tahun 2005. Waktu itu setelah peristiwa tsunami ya, Aceh. Sudah 17 tahunan. Ya, pada saat itu Mbak Evi Tamala sedang mencari-cari lagu. Dia sering telepon saya waktu itu. Akhirnya saya kasih 2 lagu. Salah satunya lagu ini. Judulnya Ada Rindu. Dan lagu ini saya buat bersama teman saya. Namanya Irang Mas Habib, sekarang dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Lagunya ada rindu di malamku, ada resah di tidurku, ada tangis di hatiku, ada hasrat yang menggebu, ada itu saya lupa itu. Banyak yang lupa itu. Syairnya lupa. Syairnya aja lupa itu. Pemirsa, itu manusiawi, meskipun Iya. pengarangnya bisa lupa, tapi lagunya kan notasinya kan nggak lupa kan? Iya, nggak lupa. Kalau notasinya saya nggak lupa itu. Lanjut, nggak masalah. Ada engkau di mataku yang menyiksa pandanganku. Rapnya tak ingat dulu. Ingin berjumpa denganmu. Lupa lagi. Ingin berjumpa denganmu, walau sekedar di mimpiku, walau sekedar di mimpiku.
benar-benar bergetar pemirsa. Kalau sudah dibawakan sendiri, karena ini sudah dirancang sendiri, dibuat sendiri, dirasakan sendiri, getar vibrasinya gitu ya, vibrasinya istilah tasawuf hari ini, auranya nyampe ke saya barusan. Ini lagu sudah 3 kali dibuat versi ya. Pertama itu yang Evita Mala nyanyi itu versinya iramanya reggae. Reggae. Kemudian yang kedua saya buat aransemen musiknya itu pure dangdut. Itu semua Mas Tayyib yang mengaransemen. Yang pertama Bang Alik Ababil, yang kedua saya versi dangdutnya. Yang nyanyi itu penyanyi Genta Buana Indosiar itu Ryan Sahid. Itu versinya dangdut. Ya dangdut pure lah gitu kan. Kemudian versi yang ketiga itu dangdut akustik, main gitar begini terus sama ya piano. Akustik ya? Ya akustik. Akustik gitarnya pakai gitar akustik sama ada sentuhan ya biola dikit gitu. Yang nyanyi anak Bangkalan. Namanya Anis Fitria. Oh, Anis Fitria. Saya dengar Anis Fitria, tapi belum pernah lihat saya orangnya. Iya. Anis Fitria. Iya. Itu artis yang akustik sudah ya? lama itu. Iya. Yang akustik. Pemirsa, didengerin kan? Ini salah satu karya lagu yang Mas Tayyib buat gitu ya. Yang itu dulu pertama kali dinyanyikan oleh Mbak Evita Mala, dan banyak lagi sebetulnya lagu-lagu viralnya Mas Tayyib yang memang tidak banyak orang yang tahu, karena kalau pengarang lagu itu hanya ditulis sedikit namanya di bawah. Iya, itu pun kecil. Kecil gitu, tapi yang nyanyinya aja yang lebih viral, yang lebih terkenal. Mas Tayyib sendiri sampai hari ini lebih terkenal yang lebih terkenal artisnya yang menyanyikan, yang menyanyikan daripada pengarang lagunya. Ternyata di balik itu semua mereka bisa terkenal semacamnya itu buah dari karya seninya Mas Tayyib. Oke Mas Tayyib, kita masuk ke yang serius tadi ya Mas Tayyib. Mas Tayyib, itu Mas Tayyib bilang menggugat ya, menggugat karya seni yang diklaim atau dibajak atau apa ya, dipakai orang lain. Siapa yang pakai itu Mas Tayyib?